Ini mungkin suara hati dari masyarakat kecil seperti kita, yang mana kita itu butuh motor untuk kegiatan sehari-hari, untuk kerja, di mana medan yang kita lalui kadang-kadang tidak sesuai harapan kita, jalan bergelombang, banyak polisi tidur, kadang-kadang kita harus melewati jalan yang banjir, apalagi daerah-daerah yang dekat dengan pantai yang sering banjir air laut. Terkait dengan yang sedang viral akhir-akhir ini, yaitu rangka dari brand salah satu motor yang terkenal di tanah air ya. Terus terang, kita sendiri memang ada ancang-ancang untuk punya motor baru gitu. Kalau saya pribadi, memang nggak ada minat untuk motor jenis Matic dari brand manapun itu gitu. Nah, cuma nyonya itu sempat punya keinginan untuk punya dari brand tersebut gitu kan, salah satu Matic dari brand tersebut. Tetapi dengan adanya yang akhir-akhir ini viral, berita itu rangka yang gampang karatan, sudah banyak sekali kita lihat dari channel-channel bengkel las yang biasa menangani juga masalah rangka keropos. Ya kalau yang rangka keropos yang ditangani itu dari motor-motor tua ya, sekalipun rangkanya bukan rangka insap, saya sebut aja rangka insap gitu ya. Ya wajar lah ya kalau motor-motor tua mungkin memang sudah keropos dan perlu diperbaiki rangkanya, framenya. Tapi kalau motor-motor baru, paling tidak umurnya maksimal baru 3 tahunan, sudah keropos, rangka sudah patah. Nah itu kan sesuatu yang sangat mengganggu pikiran kita gitu kan. Ya, kita sebagai konsumen, kita rakyat kecil, kita bukan orang kebanyakan uang untuk beli motor itu gitu loh. Kita memang benar-benar butuh gitu, bukan untuk gaya-gayaan aja gitu kan. Sedangkan seperti yang kita tahu sendiri, seperti apa jawaban dari pihak sana gitu kan. Jawabannya sama sekali banyak di antara kita yang melihat, salah satunya juga saya, itu bukan jawaban yang merupakan solusi ya. Itu malah cenderung pembelaan diri. Apa yang kita inginkan jawaban dari sana malah menjelaskan hal yang berbeda dari sudut pandang mereka. Terus dengan praktek lah ya, praktek ngelap-ngelap rangka pakai tisu gitu, ngelap-ngelap besi pakai tisu gitu kan. Itu yang kita saksikan, yang membuat rata-rata dari kita itu makin kecewa ya. Ada sih para fansboy dari brand tersebut yang apapun dan bagaimanapun tetap membela, tetap menyangkal, tetap mengkritik kita yang mungkin merasa terganggu dengan kejadian ini. Ya, tapi kita gimana ya? Saya sekeluarga awalnya memang pecinta brand tersebut gitu kan. Tapi sejak 2014 semua motor kita memang sudah ganti ke merek Yamaha gitu kan. Sampai sekarang saya pakai Yamaha juga. Baik itu yang Matic yang pernah kita punya maupun yang bebek. Nah, jadi seperti itu, ya kita memang betul-betul mengharap pabrikan itu punya tanggung jawab yang besar. Ini bukan hanya masalah tentang uang, kita harus ganti rangka secara rutin, persekian puluh ribu kilometer harus ganti rangka, macam ganti spare part yang lain aja gitu kan. Nah, seharusnya kan rangka itu sesuatu yang nggak perlu terlalu dipikirkan, nggak perlu perawatan khusus. Nah, rangka baru ini kan cenderungnya lebih istilahnya manja gitu kan. Rangka ini manja banget gitu. Harus perawatan khusus, harus diganti secara rutin gitu kan. Terus apa bedanya dengan part motor yang lain-lainnya kalau harus seperti itu? Padahal rangka itu kan sesuatu yang vital pada kendaraan motor gitu kan. Jadi teman-teman yang bersikukuh tetap membela brand tersebut, saya katakan membela saja biar gampang ya. Ini bukan tentang uang ya, bukan hanya tentang uang. Kalau 1 juta kita pasti masih mampu. Kalau hanya 1 juta kita pasti mampu ya. Seandainya itu adalah part yang lain gitu kan. Tapi masalahnya ini rangka. Apa Anda tidak punya rasa empati ketika seorang konsumen yang sudah terlanjur punya motor ini, dia sedang berkendara, tahu-tahu rangka motornya patah, dia sedang boncengan sama keluarganya, sama anak-anaknya, atau sedang bawa barang-barang yang begitu apa ya namanya banyak di kendaraannya, dan itu kan hal yang wajar sebetulnya kan. Kita bawa muatan yang lumayan banyak di kendaraan dan selama ini nggak pernah terjadi masalah dengan semua itu gitu. Selama tidak over gitu kan. Kalau over kan juga sekalipun rangka tidak patah juga bisa tetap membahayakan kalau misalnya over. Nah, maksudnya membawa barang-barang itu pada level yang masih wajar, itu nggak ada apa-apa selama ini gitu. Rangka itu nggak perlu diganti, rangka itu nggak khawatir patah gitu. Nah sekarang malah seperti ini. Jadi ya wajar kalau konsumen di Indonesia ini bereaksi sangat
keras terhadap masalah ini. Adapun mengenai video-video yang diposting di sosial media, ketika orangnya dikontak, dihubungi, kenapa mereka tidak merespon? Mungkin ya bukan karena mereka tidak mau merespon dan lain sebagainya, tapi mungkin mereka, pada umumnya orang itu malas untuk memperpanjang urusan gitu kan. Kalaupun pada akhirnya ujung-ujungnya tetap kita yang disalahkan tuh ya. Ya kan misalnya seperti itu biasanya kan, ada masalah apa, pada akhirnya kita yang salah gitu. Makanya mungkin malas untuk memperpanjang urusan, jadi beberapa orang ini pada akhirnya nggak bisa dihubungi juga gitu. Seandainya saya sendiri mengalami kasus itu, maka saya tidak akan sungkan-sungkan betul-betul memperlihatkan motor saya yang patah itu gitu kan. Nah ini masalahnya, kita juga ada niat untuk membeli brand tersebut, Matic, tapi dengan kejadian ini ya sudah, kayaknya nggak mungkin kita beli itu. Insya Allah beralih ke Yamaha. Yamaha memang top buat kita. Atau bahkan kita coba Suzuki.